Kita di Klinik FlexFree ini ada layanan baru dan layanan baru ini khususnya mengenai men's health atau kesehatan pria ya. Jadi eh, malam hari ini saya akan mencoba sharing dan menjelaskan apa sebetulnya kesehatan pria ya. Saya akan share presentasi saya. Ya, apakah bisa terlihat screen saya? Bisa terlihat? Sudah terlihat Dokter Arif. Iya, oke. Jadi sebetulnya judulnya lebih ke arah rehabilitasi andropause dan disfungsi ereksi ya. Jadi ini tentunya khusus untuk laki-laki ya. Jadi kita semua nanti harus tahu juga apa itu andropause dan apa itu disfungsi ereksi ya. Karena hal ini merupakan topik yang penting tapi seringkali tidak terlalu diutamakan ya untuk kesehatan pria ya. Jadi kalau kesehatan pria itu lebih banyak fokusnya ke penyakit-penyakit degeneratif seperti jantung, diabetes, ya, kolesterol dan sebagainya. Tetapi sebetulnya ada satu eh, apa boleh dibilang suatu kelainan yang cukup penting bagi pria dan ini bisa sangat berpengaruh terhadap kualitas hidup kita ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan sharing apa sebetulnya perbedaan antara pria dan wanita ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah tahu secara garis besar, secara fisik pria dan wanita tentunya berbeda ya. Tetapi tentunya juga perbedaan itu yang kita nanti harus lihat ya satu persatu secara garis besar apa perbedaannya. Ya, tidak hanya fisik tetapi psikologisnya juga berbeda. Ya, pria dan wanita itu saling melengkapi ya. Karena perbedaan pria dan wanita ini tentunya nanti masalah penyakitnya juga akan berbeda ya teman-teman sekalian ya. Banyak yang bilang bahwa pria itu usianya lebih pendek daripada wanita ya. Meskipun ya ada benernya dan ada tidak benernya juga ya. Kalau wanita itu banyaknya penyakitnya masalah kaki-kaki, persendian ya. Kalau laki-laki penyakit dalam ya, apakah jantung, hipertensi, ya kemudian kencing manis dan sebagainya. Jadi itu secara garis besar perbedaannya. Tetapi sekarang ini dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran ini ada salah satu cabang kesehatan yang baru ya yang disebut dengan men's health ya. Jadi men's health itu adalah eh, cabang ilmu kedokteran yang menangani masalah kesehatan pria ya karena berbeda antara pria dan wanita ya. Nah, yang menangani men's health ini sebetulnya multidisiplin ya teman-teman sekalian ya. Jadi berbagai spesialis yang kompeten dalam bidang ini, contohnya adalah penyakit dalam, spesialis andrologi, yang ilmu yang berhubungan dengan hormon, spesialis rehabilitasi medik, psikiater, geriatris itu spesialis penyakit untuk orang tua, juga ada anti-aging physician yaitu dokter umum yang sudah menempuh pendidikan khusus untuk anti-aging ya. Jadi men's health ini yang menanganinya adalah dokter-dokter tersebut ya. Nah, jadi secara garis besar yang utama perbedaan pria dan wanita tentunya adalah perbedaan dari seks hormon ya. Jadi seks hormon itu berbeda antara pria dan wanita ya. Hormon seksual ini berbeda antara pria dan wanita dan hormon seksual ini sangat penting karena itu yang menentukan fisik bentuk fisik dari wanita dan pria yang berbeda ini yang menentukan salah satunya adalah seks hormon ya. Dan ini sudah ada genetik ya dari kehamilan sudah ditentukan seks hormonnya ya. Nah, ini tentunya sangat berbeda pria dan wanita. Contohnya seperti gambar di atas ya, kita tahu bahwa kalau laki-laki itu kromosomnya XY, kalau wanita itu kalau kalau wanita XX dan XX itu wanita, kalau laki-laki XY ya. Dan organ kelaminnya, seks hormon itu dibentuk kalau laki-laki di testis ya, kalau di wanita di ovarium atau di indung telur ya. Dan ini akan menghasilkan seks hormon yang berbeda. Jadi kalau laki-laki seks hormon utamanya adalah testosteron namanya ya. Kalau wanita seks hormon utamanya adalah estrogen ya. Jadi itu dua hal yang berbeda yaitu seks hormon ya yang utama. Ini ada perbedaan antara wanita dan pria ya. Nah, jadi ini seks kromosom kalau untuk laki-laki XX dan untuk perempuan XX dan untuk wanita XY, untuk laki-laki XY ya. Ukuran berat badan, bentuk badan juga
berbeda ya. Kalau berat badan laki-laki katanya 15% lebih besar daripada wanita, tinggi badannya juga laki-laki lebih tinggi 15 cm dibanding wanita, katanya rasio pinggang dan pinggul laki-laki lebih besar daripada wanita, dan laki-laki mempunyai kemampuan aerobik lebih baik, ya panggul wanita lebih besar dari laki-laki karena untuk melahirkan ya, dan untuk organ-organ eh, reproduksi yang eh, diperlukan untuk janin ya, jadi sehingga panggul wanita lebih besar. Sistem kerangka dan ototnya juga berbeda tentunya. Masa otot laki-laki lebih besar daripada wanita dan kekuatan otot laki-laki lebih besar dari wanita. Laki-laki mempunyai jakun, gigi taring lebih panjang, ya jari kedua laki-laki lebih pendek dari jari keempat, tulang rahang dan mata laki-laki berbeda dari wanita dan sebagainya. Kulit dan rambut tentunya juga berbeda ya. Kalau laki-laki kulitnya lebih tebal dan berminyak, kulit wanita lebih hangat, lebih halus, rambutnya lebih lebat ya. Laki-laki lebih lebat pada bagian dada, wajah, perut dan punggung ya. Kalau wanita pada bagian kulit laki-laki juga lebih gelap ya. Kalau rambut wanita lebih tipis. Organ seksual dan reproduksinya tentu berbeda laki-laki dan wanita. Otak dan sistem sarafnya juga ternyata berbeda juga ya. Laki-laki mempunyai otak lebih besar, katanya 100 gram lebih besar dibandingkan wanita. Tetapi otak wanita meskipun kecil, tapi padat dan banyak mengandung sel-sel saraf, terutama pada daerah otak yang berfungsi sebagai pusat bahasa. Makanya kalau wanita biasanya belajar bahasa itu lebih cepat daripada laki-laki ya. Katanya seperti itu. Dan wanita juga lebih mudah depresi dan cemas ya. Penciuman wanita lebih sensitif, wanita lebih peka dalam membedakan warna. Kalau laki-laki lebih peka terhadap gerak, ya. Wanita lebih peka terhadap nyeri. Kalau laki-laki kemampuan spasial dan analisisnya lebih baik. Jadi contohnya, kalau wanita karena kemampuan spasial dan analisisnya kurang, biasanya kalau wanita mengendarai kendaraan biasanya lebih kurang terampil ya dibandingkan laki-laki ya. Ini mungkin salah satu contohnya. Jaringan dan hormonnya juga beda ya. Presentase lemak wanita lebih besar daripada laki-laki. Tekanan darah wanita biasanya lebih rendah. Laki-laki mempunyai mata otot lebih besar, terutama bagian atas tubuh. Dan laki-laki dipengaruhi tadi seks hormon, yaitu hormon testosteron. Kalau wanita, estrogen. Dan laki-laki mempunyai jumlah sel darah merah lebih besar. Makanya biasanya HB-nya lebih tinggi ya dibandingkan wanita. Secara kesehatan, nah ini ya katanya wanita lebih panjang umur ya. Kalau laki-laki lebih pendek umur ya, penyakit-penyakitnya lebih parah ya. Itu itu sekilas mengenai perbedaan antara pria dan wanita ya. Karena perbedaan-perbedaan inilah nanti yang juga tentunya akan membedakan jenis penyakit antara pria dan wanita itu agak sedikit berbeda ya, teman-teman ya. Oke. Nah, di sini ada istilah andropause ya. Jadi kalau kita tahu bahwa wanita itu mengalami menopause. Menopause itu berarti mensnya berhenti ya. Mensnya berhenti karena hormon seksualnya, hormon estrogennya berkurang sehingga dia tidak mengalami menopause. Ternyata pria juga bisa mengalami menopause ya. Jadi dulu tidak diketahui bahwa oh yang menopause cuma wanita, ternyata pria juga bisa ya yang namanya andropause di mana kadar hormon seksualnya yaitu testosteronnya menurun di bawah kadar normal ya. Yang bisa ini disebabkan karena apa? Karena usia, ya penuaan, karena kegemukan, obat-obatan ataupun karena suatu penyakit ini bisa menyebabkan andropause ya. Ini kalau kita lihat di gambar ini ya, ini yang gambar warna kuning adalah waktu kita masih remaja, masih muda. Kalau gambar hijau waktu kita sudah berusia lanjut, ya ternyata hormon testosteron itu juga mengalami fluktuatif harian ya. Jadi kalau misalnya paling jam 8 pagi ini hormon testosteronnya kalau ketika kita masih muda dia paling tinggi ya. Biasa. Dan hormon testosteron atau hormon seksual pria ini nanti yang berpengaruh juga terhadap libido dan kemampuan ereksi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat pada saat kita muda biasanya pada pagi hari kita akan mengalami ereksi ya karena hormon testosteronnya paling tinggi ya. Kemudian pada malam hari juga ya jam antara jam 12 sampai jam 12 ke atas ini hormon testosteronnya juga paling tinggi ya. Nah, kalau kita semakin usia kita semakin bertambah, hormon testosteron kita juga akan semakin berkurang ya. Kemudian juga dia tidak naik sekali ya, meskipun malam juga dia dia datar saja. Tapi kalau masih muda
pagi paling tinggi, kemudian malam juga paling tinggi ya. Jadi ini fisiologis. Fisiologis itu artinya adalah eh, ini yang terjadi ya pada manusia normal ya. Kalau pada usia muda dan usia lanjut, kadar testosteron kita seperti ini ya. Dan ini berpengaruh ya. Testosteron ini penting sekali berpengaruh terhadap eh, fungsi seksual laki-laki ya. Nah, ini andropause ini ya, menopause pada laki-laki ini sangat memberikan dampak kesehatan yang sangat besar. Apa saja dampaknya ya? Bisa kalau kita mengalami andropause ya, hormon testosteron kita turun ya di bawah normal, maka kita akan mengalami penurunan fisik ya, lelah, bisa berosteoporosis juga, berkurangnya massa otot. Jadi laki-laki juga bisa mengalami osteoporosis ya atau tulangnya rapuh. Dan yang kedua ini yang kita akan bahas ya malam ini ada disfungsi seksual ya. Jadi bisa mengalami disfungsi ereksi, libido atau hasrat seksualnya juga menurun ya kalau kita mengalami andropause. Juga kita bisa mengalami gangguan kardiovaskuler, gangguan jantung dan pembuluh darah. Misalnya kita menjadi hipertensi, kolesterolnya tinggi. Dan keempat kita bisa mengalami gangguan metabolik yaitu jadi obesitas ya, perutnya buncit ya, kemudian diabetes ya atau pradiabetes ya, kadar gula darah kita mulai ngacau ya. Dan yang kelima bisa juga mengalami depresi, mudah stres dan gangguan daya ingat. Ini adalah ah, hal-hal yang akan dipengaruhi ketika seorang pria atau laki-laki mengalami andropause ya. Nah, ini gambar di samping ini contohnya kalau perempuan dipengaruhinya oleh hormon estrogen. Kalau dia menopause, hormon estrogennya berkurang, apa yang terjadi ya, panas badannya, kemerahan ya, kulitnya menjadi kering kalau sudah menopause pada wanita ya, gampang lupa ya, suka keringetan malam-malam, emosian ya, mudah marah ya, vaginanya juga kering ya, kemudian depresi. Nah, kalau ini laki-laki yang seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, kalau testosteronnya turun ya. Nah, jadi ini ya, kalau kita laki-laki mengalami andropause ya, kemampuan ereksi kita juga akan berkurang ya. Ini contohnya usia 13 sampai 31 ini kudanya masih berdiri tegak ya. 31 sampai 41 sudah mulai turun ya, 41 49 mulai turun, 50 sampai 59 turun, 59 sampai 64 ini sudah harus dipecut ya. Jadi ini salah satu efek dari andropause pada laki-laki ya. Jadi eh, kemampuan ereksinya juga berkurang ya. Kemudian libidonya juga menurun ya. Jadi pasien kaum para pria yang mengalami andropause 80% mengalami penurunan libido. Libido itu apa? Libido itu adalah dorongan seksual atau hasrat seksual, selera untuk melakukan hubungan seksual. Libido ini turun ya dalam beberapa bulan ya ketika mengalami andropause ya dan testosteronnya turun. Ini berkorelasi ya. Kemudian libido turun ini tentunya memengaruhi seluruh aspek kehidupan pria. Frekuensi dan pemikiran dan fantasi seksual menurun ya. Mimpi seksual menurun, keinginan untuk berhubungan seksual menurun. Ini namanya libido ya. Libidonya turun pada andropause. Kemudian juga pada andropause yang tadi saya bilang bisa mengalami disfungsi ereksi ya karena tadi testosteronnya turun itu juga berpengaruh terhadap disfungsi ereksi ya. Tidak hanya libidonya disfungsi ereksi juga terjadi ya. Jadi ketika sedang melakukan aktivitas seksual kita tidak bisa ya, tidak bisa ereksi ataupun tidak bisa mempertahankan ereksi. Nah, pada pria yang mengalami andropause juga akibat tadi semua bisa menyebabkan pertengkaran mengenai seks dan cinta ya pada pasangan kita ya. Seringkali ini menjadi masalah tapi seringkali kita tidak sadar. Eh, ya. Kenapa ini istri kok pasangan kita uring-uringan ya, marah-marah terus tanpa sebab. Nah, jangan-jangan apakah kita tidak memberikan ya kan? eh, nafkah batin ataupun kita tidak melayani istri kita dengan baik ya karena kita mengalami andropause karena libido kita menurun ataupun kita mengalami disfungsi ereksi. Nah, ini bisa menimbulkan juga pertengkaran dengan pasangan kita ya. Nah, dengan andropause ini juga pada pria yang mengalami andropause akan mengalami gangguan metabolisme lemak yaitu perutnya menjadi buncit ya. Ini yang terjadi kalau perut buncit ya,
Ini yang disebut abdominal obesity, jadi obesitas pada daerah perut ya. Ini pada pada pria yang mengalami andropause ya bisa mengalami gangguan metabolisme lemak. Jadi perutnya buncit ya. Nah, penyakit metabolik ya. Jadi kalau tadi kita mengalami andropause, pria mengalami andropause, kita bisa me- mendapatkan penyakit metabolik ini. Penyakit metabolik ini apa? Ini pembunuh yang tidak disadari, yaitu salah satunya adalah penumpukan lemak di perut tadi, ya. Tapi keakibatnya apa? Tekanan darah meningkat, gula darah juga meningkat, sehingga ini merupakan resiko penyakit jantung koroner dan diabetes, ya. Jadi kalau yang perutnya buncit begini, hati-hati ya, teman-teman sekalian ya. Karena resiko untuk gula darahnya tinggi, tekanan darah tinggi, dan resiko penyakit jantungnya akan meningkat. Dan ini bisa terjadi kalau seorang pria mengalami andropause ya. Nah, pada pria yang mengalami andropause ini juga bisa mengalami penurunan kekuatan otot dan massa tulang ya. Jadi makanya ketika kita semakin usia semakin bertambah, otot kita akan mengecil ya, massa tulang kita juga akan berkurang ya, tidak seperti ketika kita masih muda ya. Nah, akibat massa tulang berkurang, jadi laki-laki pun bisa mengalami osteoporosis, yaitu tulangnya rapuh, ya. Nah, ini berdasarkan penelitian 25-30% patah tulang pinggul terjadi pada pria yang mengalami osteoporosis dan andropause, ya. Kemudian juga eh, ini ini yang sering kali dilupakan bahwa banyak yang menganggap oh pria tidak bisa keropos tulangnya, ternyata bisa juga ya, sama seperti wanita ya. Oke. Nah, akibat dari andropos ini juga akan menyebabkan depresi, mudah marah, ya, gangguan tidur, ya, tidurnya sulit, mudah lupa, konsentrasinya buruk, ya. Ini semua gejala-gejala dari andropause atau menopause pada pria, ya. Kita juga bisa mengalami kelelahan, ya. Jadi mau ngapa-ngapain males, dia mau pergi keluar males, diajak keluar males ya, mudah capek ya, ingatan kita berkurang. Ini juga gejala dari andropause atau menopause pada pria ya. Nah, teman-teman ini ada tes ya, tes yang sangat sederhana ya, teman-teman bisa jawab sendiri dan kira-kira ini untuk screening apakah kita sudah mengalami andropause atau belum. Secara garis besar ini screeningnya seperti ini teman-teman ya. Jadi pertanyaannya satu, apakah libido atau dorongan seksual Anda menurun akhir-akhir ini? Kedua, apakah Anda merasa lemas, kurang tenaga? Ketiga, apakah daya tahan dan kekuatan fisik Anda menurun? Keempat, apakah tinggi badan Anda berkurang? Kelima, apakah Anda merasa kenikmatan hidup menurun? Keenam, apakah Anda merasa kesal atau cepat marah? Ketujuh, apakah ereksi Anda kurang kuat? Kedelapan, apakah Anda merasakan penurunan kemampuan dalam berolahraga? Kesembilan, apakah Anda sering mengantuk dan tertidur sesudah makan malam? Kesepuluh, apakah Anda merasakan adanya perubahan atau penurunan prestasi kerja? Jika jawabannya nomor satu dan tujuh adalah iya, ya, dan atau ada tiga jawaban iya selain nomor satu dan tujuh, berarti kemungkinan besar kadar testosteron Anda menurun atau Anda sudah mengalami andropause ya. Teman-teman nanti bisa jawab sendiri ya. Ini untuk screening secara garis besar. Tentunya nanti untuk melihat kadar hormon testosteron harus diperiksa darah ya, kita periksa kadar testosteron kita ya, tapi untuk screening gejalanya secara garis besar bisa dengan menjawab pertanyaan ini ya. Nah, yang berikutnya yang masih berkenaan dengan andropause atau menopause pada pria yang seperti tadi saya sebutkan di awal bahwa salah satu gejala dari andropause adalah disfungsi ereksi ya. Jadi apa definisi dari disfungsi ereksi? Disfungsi ereksi itu adalah suatu kondisi di mana seorang pria tidak bisa memulai ereksi atau mempertahankan ereksinya ketika melakukan hubungan seksual ya, teman-teman sekalian ya. Jadi penyebabnya apa? Penyebabnya secara garis besar dibagi dua, yaitu kelainan organik ataupun kelainan psikologis. Ya, kelainan organik ini bisa karena kelainan di sarafnya, ya, kelainan pembuluh darah, kelemahan otot-otot panggul, diabetes mellitus, hipertensi,
andropause tadi atau obat-obatan tertentu yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Kalau kelainan psikologis bisa depresi, stres, atau kelelahan ya. Jadi ini penyebabnya secara garis besar ya. Nah, tapi kita harus tahu juga mekanisme ereksi itu sebetulnya seperti apa sih? Jadi mekanisme ereksi itu sangat kompleks ya, melibatkan tentunya saraf ya, saraf otak maupun saraf tepi, pembuluh darah ya, pembuluh darah di penis terutama dan otot-otot panggul ya. Nah, jadi ketika terjadi stimulasi seksual itu bisa melalui penglihatan, penciuman, raba atau imajinasi. Kemudian stimulasi ini akan merangsang otak kita ya. Nah, otak kita akan meneruskan memberikan impuls ke sumsum tulang belakang kita, di mana di situ pusat dari saraf tepi, ya, dan terus dari sumsum tulang belakang ini saraf tepinya di daerah panggul, namanya pelvic plexus, ya, dan saraf di daerah panggul ini akan memberikan impuls lagi ke organ-organ kelamin kita, ya, pria, yaitu di penis, ya, dan ini saraf-saraf ini akan mengaktifkan pembuluh darah sehingga pembuluh darahnya akan terisi penuh di penis kita sehingga terjadilah ereksi ya. Jadi yang menyebabkan ereksi ini mekanismenya melibatkan saraf, pembuluh darah dan otot ya, otot-otot di panggul kita. Jadi kalau ada gangguan di salah satu komponen ini tentunya kita bisa mengalami disfungsi ereksi ya, yang sifatnya organik tentunya ya, bukan psikologis ya. Kalau psikologis dari pikiran kita ya, itu tidak bisa dijelaskan kenapanya, tapi itu bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Tapi kalau mekanisme kelainan disfungsi ereksi karena kelainan organik itu ya komponennya tiga ini ya, saraf, pembuluh darah maupun di otot-otot panggul kita ya. Nah, pertanyaannya adalah kemana saya harus berobat untuk mengobati disfungsi ereksi ya, teman-teman. Banyak sekali bapak-bapak yang merasa malu atau tabu mengutarakan eh, kelainan ini ya. Sebetulnya tidak usah malu, ya tidak usah merasa sungkan karena disfungsi ereksi ini bisa diobati ya dan bisa ditangani ya. Jadi tidak usah malu, tidak usah sungkan untuk mengobatinya karena hal ini kalau dibiarkan juga tentunya akan mengganggu kualitas hidup kita ya dan akan menyebabkan banyak hal-hal lain yang akan mempengaruhi kualitas hidup kita ya. Jadi penanganannya harus komprehensif ya. Jadi kita tidak boleh hanya mengobati gejala sementara. Misalnya teman-teman ya, disfungsi ereksi, pokoknya beli obat aja lah, pil biru ya, pil biru, jamu-jamuan ya, Viagra, Cialis dan sebagainya ya. Itu hanya sementara ya, tapi tidak mengobati penyebabnya dan itu juga untuk kondisi-kondisi tertentu berbahaya mengkonsumsi obat-obatan seperti itu tanpa pengawasan dokter ya teman-teman ya. Jadi harus hati-hati sekali ya. Karena penanganannya tadi harus multidisiplin ya, melibatkan tim dokter ya. Jadi meliputi apa? Spesialis andrologi, spesialis hormon ya. Jadi kalau kita misalnya hormon testosteronnya sudah berkurang sekali, sudah mengalami andropause ya, kita nanti untuk pengobatan hormon testosteronnya ke spesialis andrologi ya. Kalau misalnya kelainannya ada di eh, organ-organ reproduksi pria ya ataupun misalnya prostatnya membesar itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi ya ataupun gangguan bawaan di apa di penisnya. Nah, itu harus ke spesialis urologi ya, bedah saluran kencing. Ya, nah saya dokter spesialis ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi juga bisa menangani untuk kasus-kasus disfungsi ereksi ya, yaitu tentunya yang berhubungan dengan otot, tulang sendi, dan persarafan. Ya, bisa juga ke spesialis kedokteran jiwa kalau kita mempunyai masalah psikologis atau psikolog atau spesialis penyakit dalam. Kalau misalnya disfungsi ereksinya misalnya karena diabetes kita yang tidak terkontrol, darah tinggi, kemudian ada juga kelainan metabolik yang lain, asam uratnya tinggi. Nah, kita harus ke spesialis penyakit dalam. Jadi untuk menangani disfungsi ereksi ini harus multidisiplin ya, teman-teman sekalian ya. Jangan ke alternatif-alternatif seperti ini ya. Ini Maerot ya, jangan ya.
karena itu tidak terbukti secara ilmiah ya. Hati-hati ya. Nah, ini peranan dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dalam penanganan disfungsi ereksi. Jadi kalau teman-teman sekalian mengalami disfungsi ereksi ataupun tadi andropause ya, menopause pada pria, teman-teman bisa berobat ke dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya, atau ke klinik flex free khususnya. Nanti dokter akan melakukan apa? Akan melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang memang diperlukan untuk mencari penyebabnya ya. Misalnya tadi penyebabnya karena oh hormon testosteronnya kurang ya, atau sudah andropause. Nanti dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan merujuk ke dokter andrologi ya, spesialis hormon yang sesuai ya. Kalau misalnya dari pemeriksaan oh ternyata kelainannya di organ reproduksi pria, misalnya prostat ya, kita akan merujuk ke dokter urologi. Jadi dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan mencari penyebabnya dan akan merujuk ke dokter yang kompeten yang sesuai, tetapi di samping itu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga akan memberikan terapi yang sesuai dengan eh, kedokteran fisik dan rehabilitasi, yaitu untuk otot, tulang, sendi, dan eh, saraf ya. Nah, kita bisa memberikan terapi ESWT namanya teman-teman ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah ada yang tahu mengenai ESWT. ESWT ini singkatan dari Extracorporeal Shockwave Therapy. Nanti saya akan jelaskan ya di slide berikutnya. Kemudian juga dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi nanti akan memberikan terapi latihan. Latihan apa? Untuk memperkuat otot-otot panggul, meningkatkan kebugaran dan daya tahan jantung, paru, otot, tulang, sendi, dan saraf, baik dengan alat terapi, stimulasi maupun dengan latihan mandiri ya. Jadi disfungsi ereksi ini kalau spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan menangani ya kalau ada kelainan dalam bidang otot, tulang, sendi, dan persarafannya ya. Jadi banyak sekali misalnya contohnya ya teman-teman ya. Pasien yang mengalami disfungsi ereksi ternyata pinggangnya juga nyeri, ada saraf kejepit, ya. Nah, itu juga dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang akan menangani. Misalnya lagi disfungsi ereksi tapi lututnya juga sakit. Nah, tentunya posisi pada saat hubungan seksual juga pengaruh. Sakit pinggang juga akan mempengaruhi posisi apa yang boleh dan yang tidak boleh pada saat melakukan hubungan seksual pada sakit pinggang. Nah, itu nanti dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang akan menangani ya. Makanya di bidang ilmu kedokteran fisik dan rehabilitasi ada yang namanya rehabilitasi seksual ya. Jadi kita akan memberikan terapi dalam bidang otot, tulang, sendi dan persarafan ya. Nah, kemudian juga dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi kadang-kadang bisa memberikan tindakan injeksi regeneratif ya untuk sarafnya, untuk ototnya, untuk tulang dan sendi yang bisa menjadi salah satu faktor penyebab disfungsi ereksi. Contohnya ya, teman-teman ya. Tadi saya sudah kemukakan di awal bahwa eh, mekanisme ereksi dipengaruhi oleh persarafan, yaitu persarafan di daerah tulang belakang dan di daerah panggul. Ya, contohnya ada pasien saya dia jatuh terduduk ya ternyata terkena saraf di daerah panggul ya. Setelah beberapa lama kemudian dia mengalami disfungsi ereksi padahal pasiennya masih usia relatif muda ya masih 40 tahun ya. Nah, ini dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi bisa melakukan tindakan injeksi regeneratif di sarafnya ya. Di sarafnya diperbaiki, fungsi ereksinya kembali normal ya. Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga bisa memberikan suplemen atau vitamin yang sesuai ya, menangani kelainan otot, tulang, sendi, dan saraf yang dapat berperan dalam penanganan disfungsi ereksi. Seperti yang tadi saya berikan contohnya ya, pasien sakit pinggang, sakit lutut, saraf kejepit, bahunya sakit. Nah, itu kadang-kadang bisa mengganggu aktivitas seksual pria ya. Posisi apa yang boleh, posisi apa yang tidak boleh gitu ya pada saat melakukan hubungan seksual. Nah, ini mengenai extracorporeal shockwave therapy ya, teman-teman. Ini termasuk hal yang baru untuk penanganan disfungsi ereksi ya. Alatnya seperti yang ada di gambar ini ya. Ini semacam tembakan ya, menggunakan kompresor ya. Kompresor ini akan memberikan tekanan tinggi ya pada tembakan ini ya. Jadi ESWT ini adalah
menggunakan gelombang kejut ya. ESWT ini sebenarnya sudah lama digunakan untuk terapi otot, tulang sendi dan saraf ya. Efeknya apa? Untuk menghilangkan nyeri secara cepat dan untuk regenerasi jaringan, penyembuhan jaringan ya. Tapi ESWT ini juga digunakan untuk pengobatan disfungsi ereksi. Tujuannya apa? Untuk meningkatkan aliran darah di penis dan jaringan sekitarnya. Karena fungsi ereksi seperti yang tadi dikatakan di awal bahwa fungsi ereksi akan berjalan dengan baik kalau aliran darahnya lancar di daerah penis dan otot-otot panggul atau ya, penis jaringan di sekitar penisnya ya. Jadi shockwave ini untuk meningkatkan aliran darah di daerah penis dan sekitarnya juga untuk regenerasi ya jaringan di sekitarnya. Ya, jadi kalau misalnya pada pasien-pasien diabetes ya itu juga pembuluh darahnya banyak yang menyumbat ya kelainan pembuluh darah kan ya aliran darahnya tidak lancar menyebabkan disfungsi ereksi kita bisa terapi juga dengan menggunakan alat shockwave ini ya. Nah, keuntungannya apa? Terapi shockwave ini tentunya non-invasif. Non-invasif itu berarti tidak perlu pembedahan ya dan tidak ada efek samping, dapat dilakukan berulang kali, tidak perlu persiapan khusus ya teman-teman ya, dan tidak menggunakan obat-obatan. Waktu terapinya singkat, 5 sampai 10 menit kurang lebih per terapi. Dan dari berbagai penelitian terbukti efektif untuk terapi disfungsi ereksi ya, shockwave ini ya. Tapi tentunya teman-teman juga harus hati-hati. Shockwave ini harus digunakan oleh dokter spesialis yang kompeten, yaitu dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ya. Bukan digunakan oleh perawat, terapis, ataupun eh, terapis alternatif ya, tapi harus oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang sudah kompeten menggunakan shockwave ini ya. Nah, prosedurnya bagaimana untuk shockwave ini pada terapi disfungsi ereksi? Jadi, biasanya seperti yang tadi saya bilang, eh, teman-teman kalau mau terapi ini, di awal dokter akan melakukan wawancara, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang jika diperlukan, ya pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan darah kalau diperlukan, ya untuk mengetahui penyebab disfungsi ereksinya, ya. Kemudian dokter akan membersihkan penis dan sekitarnya, mencukur bulu bulu kelamin, dan membersihkan dengan desinfektan, ya. Kemudian dokter akan memberikan terapi shockwave, ya. Jadi terapi shockwave ini, ya. Shockwave ini merambat melalui gel, jadi nanti penis kita akan diberikan gel, kemudian shockwave ini akan diterapi di sepanjang batang penis kita dan sekitarnya ya. Terapinya berapa kali? Biasanya 6 sampai 8 kali, frekuensinya bisa 1 sampai 2 kali per minggu ya. Bisa dilanjut nggak terapinya? Bisa, tergantung hasil evaluasi dokter. Apa ada pantangan setelah terapi shockwave? Tidak ada pantangan ya. Jadi setelah terapi shockwave, teman-teman mau mandi, mau apapun boleh, mau olahraga apapun boleh ya. Tapi jangan ke alternatif ya. Jangan dipijat-pijat atau diberikan krem-krem tertentu yang tidak terbukti secara ilmiah ya, teman-teman. Ini prosedurnya ya kalau mau mendapatkan terapi shockwave. Kontraindikasinya apa? Apa yang tidak boleh ya mendapatkan terapi shockwave ini tentunya kalau ada infeksi kelamin. Ya ini kontraindikasi absolut, artinya tidak boleh sama sekali ya. Demam juga tidak boleh. Luka pada kelamin juga tidak boleh. Gangguan perdarahan misalnya mudah memar atau menggunakan pengencer darah ini masih boleh ya, tapi tentunya dengan pengawasan dokter yang disebut kontraindikasi relatif ya. Nah, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi juga akan memberikan latihan ya, tidak hanya terapi shockwave tapi juga latihan. Latihannya adalah terutama untuk penguatan otot-otot panggul ya. Tapi latihan juga diberikan untuk menguatkan otot-otot dan persarafan dan sendi di sekitarnya. Juga latihan untuk meningkatkan kebugaran jantung dan paru ya. Nah, semua latihan-latihan yang akan diresepkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi ini ya berdasarkan hasil pemeriksaan dan evaluasi sebelumnya ya. Jadi latihannya terprogram ya, bukan asal latihan ya seperti kita lihat di YouTube ya atau kita lihat di sosmed ya, di TikTok latihan-latihan yang bukan terprogram atau bukan yang disebut sebagai therapeutic exercise ya, hanya latihan umum. Semua latihan yang diberikan
setiap orang berbeda-beda sesuai kondisinya. Itu yang disebut therapeutic exercise. Nah, itu nanti akan diresepkan oleh dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Nah, ini yang harus diperhatikan teman-teman kalau kita menderita andropause dan disfungsi ereksi. Yang pertama tentunya periksa ke dokter yang kompeten untuk menangani andropause maupun disfungsi ereksi untuk mencari penyebabnya ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, teman-teman bisa berobat ke dokter andrologi, urologi, ya, penyakit dalam atau geriatri yang khusus orang tua. Ya, kalau kita ada masalah psikologis, kita bisa ke spesialis kedokteran jiwa atau psikolog, dan bisa juga ke spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi kita multidisiplin ya. Jadi misalnya teman-teman nanti berobat ke saya, setelah saya periksa, oh ternyata ini kelainannya juga ada andropause-nya. Nanti kita akan rawat bersama. Jadi saya akan rujuk teman-teman ke andrologi untuk pengobatan testosteronnya, sedangkan latihan dan shockwave ya itu kita bisa lakukan ya, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi bisa lakukan. Jadi kita uh, multidisiplin ya teman-teman ya. Nah, kemudian juga tentunya gaya hidup sehat ya. Ini sudah tahu semua ya, gaya hidup sehat ini penting sekali untuk semua penyakit ya. Tidak merokok, tidak konsumsi alkohol, cukup istirahat, hindari stres berlebihan, jaga berat badan ideal, olahraga sesuai kemampuan, makan bergizi dan selalu positif ya. Dan yang ketiga, kontrol kadar gula darah, kolesterol, tensi, asam urat diusahakan dalam batas normal ya. Dan yang keempat, jangan mengkonsumsi obat-obatan sembarangan ya teman-teman ya. Banyak sekali ini ya yang termakan iklan ya. Obat kuat, obat penambah stamina, pil biru, hormon testosteron, ya herbal, alamiah katanya ya. Tapi hati-hati ya teman-teman ya, karena itu kadang-kadang tidak jelas bahannya apa, kemudian juga penelitiannya tidak jelas ya. Kalau di kedokteran ini kita menganut ada yang namanya evidence based medicine. Jadi semua treatment perlakuan yang diberikan kepada pasien itu harus berdasarkan evidence based. Jadi ada penelitian yang sudah valid sebelumnya ya. Jadi hati-hati jangan mengonsumsi obat-obatan sembarangan yang diminum maupun yang dioles ya, teman-teman ya. eh, Hormon-hormon testosteron yang dibilang herbal ya tanpa zat kimia juga hati-hati ya teman-teman ya, karena itu belum tentu eh, isinya apa kita tidak tahu dan tidak ada penelitian ilmiahnya. Dan di zaman modern ini yang sudah banyak menggunakan AI, hati-hati teman-teman ya. Karena kadang-kadang yang memberikan testimoni itu menggunakan AI seolah-olah dokter tertentu, dokter spesialis tertentu yang wajahnya bisa seolah-olah memberikan testimoni obat ini bagus ya, jamu ini bagus, padahal bukan dokter tersebut yang melakukan, tetapi AI yang melakukan. Jadi teman-teman hati-hati kalau melihat sosial media, iklan-iklan seperti itu ya, banyak sekali ya, hati-hati. Jangan melakukan terapi alternatif yang tidak terbukti juga ya. Saya punya pasien ya, dia di terapi alternatif, dikasih ramuan-ramuan, kemudian penisnya dipijet-pijet, dikasih ditarik ya. Apa yang terjadi? Yang terjadi fraktur penis. Jadi kalau di tulang itu ada namanya fraktur patah tulang. Kalau di penis juga bisa menyebabkan fraktur penis ya. Jadi penisnya itu pembuluh darahnya rusak semua ya, ototnya juga rusak semua ya. Nah, karena terapi-terapi alternatif yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya dibutuhkan kerjasama dan saling pengertian dan keterbukaan dengan pasangan kita ya teman-teman ya. Seringkali memang para pria ini merasa gengsi ataupun merasa malu, tabu untuk membicarakan hal tersebut. Ya, ujung-ujungnya adalah kita akan bertengkar dengan pasangan kita ya. Kita akan uring-uringan, marah-marah ya tanpa sebab ya. Jadi kita harus terbuka, saling pengertian dan ini dibutuhkan kerjasama dengan pasangan kita ya teman-teman ya. Jadi kesimpulannya adalah ya pada malam hari ini bahwa menopause juga bisa terjadi pada laki-laki yaitu andropause di mana kadar hormon testosteronnya menurun di bawah level normal. Andropause ini bisa mempengaruhi banyak hal tadi ya, bisa mempengaruhi kardiovaskuler ya, sistem jantung dan pembuluh darah, bisa menjadi hipertensi, diabetes, bisa menimbulkan gangguan metabolisme lemak, menjadi perutnya buncit, bisa mengalami gangguan disfungsi ereksi dan libido,
bisa juga mengalami gangguan psikologis, depresi. Ini semua karena andropause ya. Nah, disfungsi ereksi tadi banyak sebabnya ya, bisa kelainan organik ataupun psikologis dan salah satunya karena andropause tadi. Dan penanganan disfungsi ereksi ini bersifat multidisiplin sekali lagi ya, teman-teman ya. Jadi tidak hanya mengandalkan obat-obatan. Jadi harus komprehensif penanganannya ya. Tidak hanya obat-obatan, tetapi juga fisiknya harus diterapi ya. Hal-hal yang berpengaruh terhadap fungsi ereksi harus diterapi. Tadi yang menyebabkan ereksi faktornya adalah pembuluh darah, otot, dan saraf. Nah, itu semuanya harus kita perbaiki, tidak hanya mengandalkan obat. Karena obat itu akan hanya bekerja misalnya hanya untuk meningkatkan aliran darah, tapi sarafnya tidak diperbaiki, ototnya tidak diperbaiki, maka akan sia-sia dan hanya sementara, ya. Ya, disfungsi ereksi ini bukan hal yang tabu, ya, tidak boleh dibiarkan. Dan ini tidak tergantung usia ya, teman-teman ya. Sekali lagi ya, tidak selalu yang sudah usia lanjut mengalami disfungsi ereksi. Ya, seperti gambar di samping kanan ini ya, meskipun usianya lanjut, tetapi masih tetap bugar. Dan rata-rata bisa disembuhkan ya. Oke, jadi penanganan disfungsi ereksi ini seperti yang tadi saya bilang harus komprehensif ya. Ya, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi akan menangani masalah fisiknya yaitu dengan terapi ya, perbaikan sarafnya, ototnya ya, kemudian juga meningkatkan aliran darahnya bisa dengan latihan dengan shockwave, terapi shockwave ya, ataupun dengan memberikan suplemen tertentu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Dokter Arif atas paparannya. Kami persilakan untuk yang bertanya, baik itu langsung maupun melalui chat. Silakan untuk sesi tanya jawabnya. Ya, silakan Pak Andon. Terdengar, silakan. Halo? Ya, ya, silakan Pak. Ya, suaranya agak kecil Pak Andon, bisa agak lebih jelas lagi suaranya? Ya, silakan Pak Andon. Ya, sudah cukup terdengar. Ya, silakan Pak. Iya, yang kedua tadi agak kurang terdengar Pak. Bapak Andon mengalami apa juga Pak? Ya, Pak, dua pertanyaan dulu Pak ya. Langsung dijawab oleh Dokter Arif. Ya, silakan Dokter Arif. Apa terdengar jelas tadi, Dok? Eh, Bisa diulang, Dokter Ivan, coba pertanyaannya apa saya kurang jelas. Yang pertama tadi, usia Pak Andon itu adalah 40 tahun ya. Ya. Seperti itu Pak Andon ya. Kemudian tadi ada keluhan, saya agak kurang terdengar itu.
Oke, oke, Pak. Jelas. Dokter Arif, jadi Pak Andon ini usianya 40 tahun. Untuk saat ini, pada pagi hari, ereksinya tidak seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Dokter Arif. Ya. Apakah itu termasuk salah satu gejala dari disfungsi ereksi atau bukan? Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua itu adalah, apakah ada hubungan disfungsi ereksi dengan diabetes? Seperti itu ya, Pak Andon? Nomor dua ya. Iya, Harga gulanya agak tinggi iya. atau Baik. kolesterol gitu ada. Ya, baik. Silakan Dokter Arif. Sudah, Dok? Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Don pertanyaannya. Jadi kalau pagi hari sudah ereksinya sudah berkurang, ya, apakah itu termasuk disfungsi ereksi? Tentunya belum bisa kita katakan itu disfungsi ereksi ya, karena kalau yang namanya disfungsi ereksi itu definisinya adalah eh, ke suatu kondisi di mana kita tidak bisa memulai ereksi ataupun mempertahankan ereksi pada saat kita melakukan hubungan seksual ya. Jadi eh, pada pagi hari kita kurang bisa ereksinya tidak terlalu tegang, belum tentu disfungsi ereksi. Tentunya harus diperiksa juga ya. Tapi kalau kita lihat definisi disfungsi ereksi itu adalah ketidakmampuan untuk memulai ereksi meskipun sudah ada stimulus ya, tapi tidak bisa memulai ereksi dan ataupun bisa tapi tidak bisa mempertahankannya. Jadi sebelum penetrasi, sebelum hubungan seksual kita sudah kembali loyo ya. Itu sudah definisi dari disfungsi ereksi. Pertanyaan yang kedua, apakah diabetes, kolesterol juga mempengaruhi disfungsi ereksi? Yes, jawabannya sangat mempengaruhi ya, terutama diabetes karena salah satu komplikasi dari diabetes itu adalah kerusakan dari pembuluh darah, ya aliran darahnya terganggu, ya kemudian juga kerusakan dari saraf, ya. Jadi tadi seperti saya sudah jelaskan, mekanisme ereksi itu diperlukan kerjasama antara saraf, pembuluh darah, dan otot-otot. Jadi kalau ada kelainan diabetes, penyakit diabetes itu sangat berpengaruh terhadap penyebab disfungsi ereksi, ya. Jadi sangat berpengaruh. Mungkin seperti itu, Pak Andon. Boleh satu lagi Pak. Ya, silakan Pak Andon. Satu lagi ya. Silakan. Mungkin saya juga terlalu sering cepat keluar apa itu karena dari pengaruh dari ini ya karena film-film itu film itu yang terus itu diakhiri dengan orangnya berarti itu gimana? Tidak terdengar sama sekali Pak Andon. Bisa di-chat saja ya Pak ya, biar nanti kami lebih mudah. Oh ya, Iya. Dokter Arif, ada pertanyaan dari Ibu Hana. Iya. Yang pertanyaan pertama itu adalah apa yang membedakan antara ESWT dan ESWL? Silakan Dok, pertanyaan Ya, pertama terlebih dahulu. ya, terima kasih Bu Hana. Ya, saya ESWT dengan ESWL itu mempunyai prinsip yang sama, tetapi tentunya kalau ESWL itu digunakan untuk menghancurkan batu ginjal, ya, jadi energinya lebih besar, ya, dibandingkan ESWT, ya. Tapi prinsipnya sama, ya, prinsip mekanismenya sama, ya, cuman energinya yang berbeda. Mungkin seperti itu ya. Pertanyaan kedua Dok, dari Mm-mm. Ibu Hana juga, apakah pria dengan penyakit autoimun bisa terjadi disfungsi ereksi? Iya, tentu beberapa penyakit autoimun juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi karena ada beberapa penyakit autoimun yang mengenai saraf dan pembuluh darah ya. Jadi itu tentunya akan mempengaruhi bisa menyebabkan disfungsi ereksi ya. Contoh penyakit autoimun yang apa? Yang namanya vaskulitis itu juga mengenai pembuluh darah itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi ya. Atau penyakit autoimun yang mengenai saraf ya itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi ya. Nah, jadi penyakit autoimun apakah bisa menyebabkan disfungsi ereksi? Iya, tapi tidak semua penyakit autoimun ya, hanya beberapa jenis autoimun yang bisa menyebabkan disfungsi ereksi. Mungkin seperti itu. Ya, pertanyaan ketiga dari Bu Hana yang terakhir ini adalah pada wanita dengan kelebihan hormon androgen, apakah bisa terjadi PCOS? Apabila iya, apakah bisa memberikan tips-tips penanganannya, Dok? Ya, terima kasih. Jadi mungkin untuk membahas
PCOS ya maupun kelebihan hormon androgen pada wanita ini bukan kompetensi atau ranah saya ya. Jadi saya tidak bisa memberikan komentar ya karena kompetensi dan ranah saya adalah untuk membahas masalah kesehatan pria ya. Jadi kalau untuk PCOS atau kelebihan hormon androgen pada wanita mungkin itu kompetensinya spesialis kebidanan dan ginekologi ataupun spesialis andrologi ya. Jadi maaf karena itu bukan kompetensi dan ranah saya tidak bisa berkomentar. Ya, terima kasih Dokter Arif. Semoga semua yang ditanyakan Ibu Hana sudah terjawab oleh Dokter Arif. Kita akan melanjutkan pertanyaan dari Pak Andon, Dokter. Yang Ya, pertanyaan ketiga itu adalah, apakah kebiasaan PMO dengan menonton film blue dan diakhiri dengan masturbasi bisa menyebabkan disfungsi ereksi? ya. Jadi masturbasi atau kebiasaan nonton film biru ini ya tidak menyebabkan disfungsi ereksi ya. Secara langsung tidak ada menyebabkan disfungsi ereksi, tetapi secara psikologis kemungkinan bisa ya. Contohnya ya misalnya kita sudah biasa nonton film biru dan kita melakukan onani ataupun masturbasi ya, kita lebih menikmati nonton film biru, kita lebih menikmati berfantasi ya, berimajinasi melakukan hubungan dengan orang lain ya, tentunya itu secara psikologis akan mempengaruhi kita sehingga ketika kita akan berhubungan dengan pasangan kita, kita sudah tidak ada hasrat lagi ya jadi akhirnya jadi disfungsi ereksi tetapi itu secara psikologis ya jadi tidak langsung mempengaruhi ya bukan karena kelainan organik yang menyebabkan disfungsi ereksinya tetapi secara psikologis mungkin bisa mempengaruhi ya karena kalau orang sudah kecanduan film biru dan melakukan onani biasanya sangat bergantung terhadap hal-hal tersebut jadi ketika akan melakukan hubungan dengan pasangannya sudah tidak bisa ya ataupun ya ataupun ada yang bisa melakukan hubungan dengan pasangannya tapi harus didahului dengan nonton film biru dulu ya. Jadi secara psikologis akan sangat berpengaruh, tetapi tidak ada hubungan langsung yang menyebabkan disfungsi ereksi karena kebiasaan onani maupun nonton film biru. Ya. Ya, baik dok. Ini ada pertanyaan lagi. Apabila pada pria terlalu cepat keluar, apakah itu termasuk ejakulasi dini atau disfungsi ereksi? Bagaimana perbedaannya, dokter? Oke, ya, terima kasih. Pertanyaannya sangat baik ya. Jadi kalau ejakulasi dini dengan disfungsi ereksi itu berbeda ya. Jadi kalau ejakulasi dini itu ereksinya bisa terjadi ya, ereksinya bisa terjadi, tetapi ketika eh, belum melakukan penetrasi sudah ejakulasi atau ketika penetrasi baru misalnya 1 menit atau kurang dari 1 menit sudah ejakulasi itu disebut ejakulasi dini. Tapi masih bisa ereksi ya. Kalau disfungsi ereksi itu memulainya ereksi susah ya, meskipun sudah dirangsang-rangsang. Kemudian juga pada saat ereksi ketika mau penetrasi dia letoy, tapi belum ejakulasi, belum mengeluarkan sperma maupun cairan semen ya. Jadi berbeda antara disfungsi ereksi dengan ejakulasi dini ya. Ya, baik dok. Ada pertanyaan berikutnya, ini dok. Eh, untuk saya kasih kesimpulan saja dok ya. Berapa lama normal ereksi yang paling baik dokter? Iya. Nah, kalau eh, pertanyaan mengenai ereksi berapa lama ini tentunya sangat apa relatif ya teman-teman ya. Jadi maksudnya begini, kalau kita eh, belum melakukan penetrasi tetapi ereksinya sudah berkurang ya, letoy meskipun belum ejakulasi itu sudah disebut disfungsi ereksi. Tapi berapa lamanya itu sangat sangat relatif ya. Tapi kalau misalnya nih bisa ereksi dan sudah terjadi penetrasi, ya
penetrasi, tetapi penetrasi kemudian belum sempat ejakulasi, 2 menit sudah letoy di dalam, tapi belum ejakulasi. Ya itu juga termasuk disfungsi ereksi karena tidak bisa mempertahankan ereksinya. Berapa lamanya itu sangat relatif. Selama selama dia tidak ejakulasi, belum mengeluarkan sperma maupun cairan semen, terus ereksinya berkurang atau penisnya jadi loyo, ya itu sudah masuk disfungsi ereksi. Jadi tidak ada patokan berapa lama sebetulnya ya. Mungkin seperti itu ya. Ya, baik dok. Ada yang berikutnya itu adalah apakah ada perbedaan atau ada persamaan antara impotensi dan disfungsi ereksi? Ya, disfungsi ereksi itu bahasa awamnya adalah impotensi, betul. Ya, Oke, sudah terjawab ya Pak ya semuanya. ya. Eh, ada pertanyaan lagi dari Pak Anton. Oh ya, tadi saya tambahkan ya ada beberapa penelitian yang mengatakan memang kalau eh, kita bisa mempertahankan ereksi selama kurang dari atau sama dengan 7 menit itu masih normal katanya seperti itu ya, tapi tentunya itu sangat relatif ya. Jadi sebelum sebelum ejakulasi kita masih bisa ereksi, ya sudah bisa penetrasi masih bisa ereksi, ya kurang dari atau sama dengan 7 menit atau 5 menit itu masih normal. Ada yang mengatakan studi seperti itu, tapi menurut saya sangat relatif ya. Oke. Ya, baik dok. Berikutnya adalah apakah disfungsi ereksi dapat disembuhkan dengan akupuntur? Ya. Ya, pertanyaannya bagus. Disfungsi ereksi bisa disembuhkan dengan akupuntur. Ya, tentunya tergantung dari penyebabnya tadi ya, teman-teman ya. Kan harus tahu penyebabnya dulu ya. Penyebabnya apa? Kelainan sarafnya, apakah kelainan pembuluh darahnya, ataukah kelainan di otot-ototnya? Ya, itu yang kita harus cari. Ya, apakah kelainan di hormonnya? Itu yang harus kita cari. Nah, akupuntur ya berbeda dengan kedokteran barat. Jadi prinsipnya berbeda ya. Jadi, apakah bisa menyembuhkan disfungsi ereksi? Ya, tentunya itu mungkin bisa ya, tapi saya tidak kompeten juga memberikan komen karena saya tidak belajar akupuntur ya. Jadi kalau akupuntur mungkin bisa karena akupuntur bermain di saraf juga, di aliran darah ya. Tapi saya tidak bisa komen lebih lanjut karena bukan bidang saya ya. Ya, terima kasih dok. Apakah ada pertanyaan yang lain atau tidak? Baik itu langsung maupun melalui chat. Silakan. Tadi saya melihat ada yang ingin ditanyakan dari Bapak Azam. Silakan Pak Azam. Ya, selamat malam, Dok. Dan saya mau tanya, Dok, kalau misalkan di bawah 35 tahun itu dengan pola ya nggak begitu sehat gitu, ada kemungkinan nggak, Dok, untuk disfungsi ereksi? Terima kasih. Ya, pertanyaannya bagus. Jadi disfungsi ereksi seperti yang tadi saya bilang tidak mengenal usia ya. Jadi tidak selalu orang tua yang mengalami disfungsi ereksi. Masih muda pun bisa. Ya. Nah, jadi harus dicari itu. Kenapa? Apakah memang karena lifestyle-nya tidak baik ya, tadi seperti contohnya obesitas, perutnya buncit, ya metabolisme lemaknya terganggu, kemudian ada diabetes, ada kolesterol tinggi, ya yang akan mempengaruhi pembuluh darah, aliran darah kita, itu juga bisa menyebabkan disfungsi ereksi, ya, meskipun usianya masih muda, ya, termasuk juga hormon testosteron. Kalau kita lifestyle-nya buruk, ya, contohnya tadi obesitas, perutnya buncit, tidak pernah olahraga, ya, kolesterolnya tinggi, ya, itu juga akan mempengaruhi hormon testosteron kita akan lebih cepat turun, ya. Jadi bisa mengalami disfungsi ereksi meskipun usia muda. Ya, Ya, terima kasih Dokter Arif. Apabila tidak ada yang bertanya lagi, kita akan akhiri saja mengenai seminar umum ini yang pada saat ini adalah topiknya mengenai andropause. Sebelum kita akhiri, kami ingin memberikan informasi bahwa klinik Flex Free itu memiliki 3 cabang. Di Jakarta itu ada 2, yaitu di Jakarta Utara itu tepatnya di MOI, kemudian di Jakarta Selatan di Beleza, dan
di Bandung ada satu, yaitu di Pasir Koja. Apabila Bapak dan Ibu ada yang ingin ada konsultasi mengenai hal-hal yang telah kita sebutkan tadi, silakan mengunjungi cabang-cabang kami. Akhir kata kami dari Klinik Flex Free mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan waktu yang telah diluangkan. Kami akan terus-menerus memberikan edukasi ke masyarakat. Semoga dapat bermanfaat buat kita semua. Salam sehat selalu dari Klinik Flex Free. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih Dokter Arif. Saya akan akhiri meetingnya. Terima kasih semua.